Tentu kalau milih satu calon, satu tokoh itu kan ada konsekuensi juga. Ya. Nah, kalau Anies kemarin erat dikaitkan sama polarisasi Bang di umat beragama ya. Nah, kalau di Nasdem sendiri melihat kalau mengusung Pak Anies sebagai capres dan dikaitkannya Anies dengan polarisasi, ada nggak sih langkah mitigasinya atau pandangan Nasdem sendiri melihat sosok Anies? Apakah emang benar sesuai sama kata-kata pandangan beberapa orang yang bilang Anies pengundang polarisasi? Siapa sih yang untung dari polarisasi ini? Ada pihak yang membuatnya bukan sih? Ya, terus sekarang hal yang sangat riskan yaitu dilagakan antara yang satu seolah-olah sok Pancasilais lah, yang satu seolah-olah sok agamis lah gitu ya. Terus dibenturkan seperti itu. Yang rugi kita sendiri. Kita nggak mau jadi manusia yang bebal. Kita tidak mau masyarakat yang kemudian menggadaikan kebangsaan yang satu itu hanya untuk kemudian fans club yang vandalis ya. Saya katakan sekali lagi vandalisme. Nah, seolah-olah dia paling benar sendiri. Emang siapa sih yang nggak menggunakan identitas dalam kompetisi hari ini? Kita harus melihat dia secara holistik, Mel. Di Jakarta, hampir setiap dapil Bataknya 2. Identitasnya gila-gilaan. Dan siapa partainya? Periksa aja. Di luar Jawa, piye-piye wong adewe. Yeah. Nah, itu kurang identitas apa? Jadi jangan kemudian memberikan stereotip, stigmatisasi. Ini harus dimitigasi pada seseorang. Itu unfair. Seolah-olah mengaku paling nasionalis, seolah-olah mengaku paling patriotis, tapi kemudian bekerja secara sadar dengan hal-hal yang ada. Nangis kita, Mel. Orang bekerja pada ranah itu. Di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, itu 2 perdapil Tionghoa, Mel. Terus kita masih mempertahankan realitas seperti ini, mengaku paling nasionalis, mengaku paling patriotis, tapi bekerja di atas dasar identitas. Oh, jangan dong. Jangan. Itu klaim sepihak. Kita sama-sama saja. Sama-sama ini bangsa Indonesia, ini negara Indonesia. Ayo, hand in hand, bergotong royong. Nggak usah tepuk dada, nggak usah merasa paling benar sendiri, jangan. Merasa paling nasionalis, jangan. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang sekaligus internasionalisme, bukan yang chauvinistik, bukan yang berbasiskan Jawa. Kalau toh itu seperti itu, ya kita udah pasti jadi negara Islam. 80% rakyat kita Islam. Tapi pilihannya kan republik. Ya toh? Bahasa kita mayoritas Jawa, men. Tapi pilihannya bahasa Melayu. Yang menjadi bahasa persatuan kita, yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Nah, jangan sesekali pernah lupakan sejarah. Dan jangan sekali-sekali paling merasa dirinya paling benar. Jangan. Ini bahaya bagi kita. Kita hidup di era post-truth. Kalau kita terus dendangkan, apalagi tadi ada bahasa mitigasi, alangkah sombongnya kita jadi orang, Mel. Itu narasi yang terlalu sombong. Menganggap kelompok yang lain lebih hina daripada kelompok kita. Jangan. Kita hentikan narasi ini. Kita berpikir tentang kekitaan. Berarti emang melihat dari Nasdem sendiri melihat Anies bukan sebagai sosok yang yang disebut-sebut, yang seperti dikatakan orang-orang bisa memecah belah umat gitu ya, Bang ya. Kami tidak mau terjebak dalam politik-politik yang rendahan seperti itu. Itu benar-benar sebuah kreasi aja. Sebuah hal yang mungkin jangankan kreasi, diproduksi mungkin. Nah, pertanyaannya, setiap zaman pasti ada tantangan. Siapa sih yang nggak mengalami kebangkitan politik identitas? Periksa Eropa deh, periksa Amerika deh, periksa negara-negara lain deh. Eropa yang begitu besar, yang begitu panjang sejarah demokrasinya, hari ini neofasisme muncul, anti imigran di mana-mana. Kenapa kita harus berpikir mitigasi satu sama lain? Memang yang mengaku sangat Pancasilais itu benar-benar Pancasilais dalam sebuah kebijakan way of life, way of thinkingnya. Okay. Jangan kemudian mengaku paling patriotis lalu kemudian
menjual negara paling di depan gitu Mel. Itu kan kontradiksi interminis ya, menurut saya gitu. Oke.